Jadi terdapat korban atas nama NB melapor ke Polresta Mataram terkait ada dugaan pemerasan, di mana awalnya NB yang berdomisili di Jogja berkenalan dengan saudara F yang saat ini sudah kita jadikan tersangka dan ditahan di Polresta Mataram, berkenalan lewat sebuah sosial media. Di sana timbul komunikasi, saling perkenalan, dan juga sudah ada hubungan dekat, sehingga NB diundang ke Lombok, karena kebetulan NB waktu itu ada kegiatan juga di Lombok, sehingga mereka ketemu. Singkat cerita, NB dan F melakukan perjalanan wisata ke daerah Senggigi, dan di sana muncul sebuah perdebatan, di mana waktu itu F berusaha untuk menyetubuhi NB, namun sempat dilawan sama NB. Kemudian hubungan masih tetap berlangsung. Suatu ketika NB melakukan video call kepada saudara F, dan di sanalah foto-foto telanjang segala macam disimpan oleh F. Dan di samping itu juga sebelumnya F juga sempat merekam NB pada saat buang air di sebuah tempat di daerah Senggigi, sehingga sarana itulah yang digunakan oleh NB untuk memeras, digunakan oleh saudara F untuk memeras NB, sehingga NB mengalami kerugian total kurang lebih 150 juta. Sehingga kegiatan tersebut sudah berlangsung dari akhir tahun 2019 sampai bulan kemarin. Dan di sana pun juga F berusaha untuk meminta uang kepada NB dengan berbagai macam alasan, entah penyampaian ada keluarga sakit ataupun untuk keperluan yang lainnya, sehingga dari saudari NB menyatakan total kerugian plus minus 150 juta. Jadi untuk saudara F saat ini sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan di rutan Polresta Mataram dengan dugaan sangkaan pasal yaitu 295 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, dan juga kami subsidiarkan dengan Undang-Undang ITE. Jadi demikian dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? F ini kerjanya apa? Si F pengakuannya kontraktor ya? Bro, karyawan swasta. Karyawan swasta. Jadi sempat juga memang F menyampaikan ke NB mungkin untuk kebutuhan kerja ataupun kegiatan kontraktor, meminta bantuan kepada saudari ND. Ya. Ini sebelumnya dia pernah melakukan hal seperti ini? Kenapa? Dia sebelumnya pernah seperti ini? Ada korban lain nggak? Korban lain masih kami dalami. Memang ada satu lagi yang melapor terkait dugaan yang sama, cuman masih kita dalami ya. Yang kebetulan yang kedua memang warga Lombok sendiri. Dan ini memang rata-rata mereka korban Bikin bersama. Iya. Antara kamu sama ini. Kenapa pakai akun yang lain? Kenapa Kenapa akunnya beliau, jadi akun itu digunakan bersama dengan dia, jadi dia ingin tahu aktivitasnya dia, dan dia juga ingin tahu aktivitas saya kan. Sebatas itu ada, tidak ada, jadi akun itu dibikin berdasarkan kesepakatan bersama. Oh gitu. Iya. Nah, terus sekarang akun itu digunakan untuk komunikasi ke orang lain. Tapi kan kamu nih yang pakai nih. Kadang-kadang pakai berdua kan. Oh gitu. Iya. Kalau Jadi tidak murni saya sendiri menggunakan akun itu, dan akun itu pun akhirnya beliau juga meminta agar memasangkan fotonya beliau sendiri. Tapi kamu minta uang pun dari akunnya itu juga? Iya betul. Sama. Iya betul. Minta uang itu murni meminjam, kemudian dalam artian kita sempat mengembalikan uang dalam pinjaman itu, dan ada pun yang sudah saya kembalikan. Bukan murni saya memeras, dalam arti saya mengembalikan uang yang pernah saya meminjamkan pada beliau. Dalihnya pinjamannya? Jadi pinjaman maksudnya? Murni pinjaman. Udah berapa lama sih pacaran Sama beliau? Dengan NB ini dari bulan Oktober ya. Akhirnya iya ketemu, bahkan beliau sempat datang kemari untuk ketemu beliau di daerah Batu Layar, dan saya tidak menyampaikan beliau saat itu karena saat itu saya ada di lokasi Senaru, dan bukan di Senaru setelah Bayan sebelah sananya. Ada perempuan lain nggak? Ada perempuan lain? Umur beliau itu
Beliau 50 kayaknya. 56 tahun. Oh, udah tua. Pengakuan beliau saat itu setelah saat kita berkomunikasi, beliau lagi renggang dengan keluarganya, sehingga saya pun percaya kalau beliau ini selalu setiap telepon berjam-jam, kadang-kadang ngobrol sendirian tanpa siapapun dalam beberapa bulan. Akhirnya saya simpulkan beneran. Kenalan itu